Sinar cahaya melintas di kejauhan. Itu adalah Mo Yuanbai yang bergegas kembali dengan cepat muncul di lembah. Wajahnya sedikit berubah ketika dia melihat pemandangan di lembah. "Tuan, apakah kamu baik-baik saja?" ucap Mo Yuanbai berkata dengan gugup. Dan kemudian menatap kaisar pedang tertinggi di kepala Wang Qiming dengan kaget. "Aku baik-baik saja," berkat tindakan senior kaisar pedang tertinggi. "Kalau tidak, itu akan berbahaya," jawab Cincin berkata dengan jantung berdebar. "Kaisar pedang tertinggi?" ucap Mo Yuanbai menatap ke atas langit dengan kaget. Nama kaisar pedang tertinggi, dia secara alami pernah mendengar bahwa itu adalah sosok kaisar pedang yang sangat kuat dan tak tertandingi di zaman kuno. Kaisar pedang tertinggi berkata, "Siapakah kedua pria kuat ini?" ucap kaisar pedang tertinggi bertanya. "Junior adalah penguasa kota guntur langit Qinchen, telah bertemu senior," ucap Qinchen sambil melengkungkan tangannya. Mo Yuanbai juga terburu-buru memberi hormat dan berkata, "Junior, ini adalah Master Papilion Pil Mo Yuanbai, telah melihat senior." Kaisar pedang tertinggi melirik Mo Yuanbai dan berkata, "Alam semi suci, seorang penguasa Papilion Pil hanya di ranah alam semi suci. Mungkinkah ras manusia benua Tianwo saya sekarang sudah terlalu lemah?" Mo Yuanbai tiba-tiba merasa malu mendengar itu. "Senior, tidak ada seorang pun di ranah alam suci saat ini di daratan." "Hai," ucap Qinchen, mengerti arti dari kaisar pedang tertinggi dan menghela nafas. Kaisar pedang tertinggi menjelaskan, "Tidak benar. Jika hanya karena itu, suatu ketika di tanah dewa terlarang, di Canyon kecemerlangan ilahi jatuh dari langit karena kekuatan besar benda ini. Seluruh benua Tionghoa terguncang keras. Awalnya benua Tianhua adalah daratan yang sama. Tetapi karena hantaman, benua Tionghoa akhirnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu wilayah domain bela diri dan wilayah 4 domain bawah. Pada saat itu, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di benua Tionghoa terkejut, berpikir bahwa ada harta aneh yang datang. Dan mereka pergi ke tanah terlarang untuk menyelidiki cahaya aneh ini. Hal ini dikabarkan adalah semacam harta tertentu dari surga yang telah menyebabkan pertarungan di surga. Untuk memperebutkan benda itu, ketika jatuh, banyak orang kuat surgawi juga datang memperebutkan cahaya itu karena ditindas oleh aturan benua Tianwo. Ditambah dengan sejumlah kecil perlawanan, leluhur mereka akhirnya menderita kerugian besar dan kembali ke surga." Qinchen akhirnya mengerti mengapa tanah dewa terlarang akan begitu sangat mengerikan. Kaisar pedang tertinggi melanjutkan, "Setelah kami mengira benua Tianhua aman, kami tidak menyangka bahwa orang-orang kuat dari benua setan alien mengetahui adanya cahaya ilahi di tanah terlarang. Untuk mendapatkan harta itu, dia juga menyerbu benua Tianlu kita. Pada saat itu, benua Tianmu kita telah menderita kerugian besar karena bertarung melawan orang-orang kuat di surga. Bertarung melawan ras iblis alien jauh lebih lama daripada melawan praktisi alam surgawi. Iblis alien mengambil kesempatan ini untuk memblokir jalan masuk ke kekosongan benua Tiano. Pintu masuk dan keluar yang saya sebutkan sebenarnya bukan jalan masuk ke surga,
tetapi pintu masuk dan keluar dari benua Tianwo ke dalam kehampaan. Dari sana, Anda dapat pergi ke tempat manapun sesuka hati, tetapi penguasa ras iblis alien waktu itu telah menutup aksesnya dan mengubahnya menjadi jalan buntu. Setiap praktisi di benua Tianwo yang mencoba untuk keluar akan dipenggal. Tujuan mereka adalah untuk membuat benua Tianho tidak akan pernah berkembang. Karena di benua Tianwo, umur praktisi di dalam suci hanya 3.000 tahun. Jika Anda melangkah keluar dari benua Tianwo, Anda dapat menyingkirkan batasan aturan benua Tianwo dan meningkatkan umur Anda sehingga mencapai 10.000 tahun. Ucap Kaisar Pedang Tertinggi memberikan berita yang mengejutkan Qin Chen dan semua. Ini benar-benar melebihi pemahaman Qin Chen. Ternyata banyak sekali rahasia di dalamnya. Tidak heran bahwa dalam 10.000 tahun dan meningkatkan umur Anda hingga mencapai 100.000 tahun. Ucap Kaisar Pedang Tertinggi memberikan berita yang mengejutkan Qin Chen dan semua. Ini benar-benar melebihi pemahaman Qin Chen. Ternyata banyak sekali rahasia di dalamnya. Tidak heran bahwa dalam 10.000 tahun terakhir, belum ada orang kuat di dalam suci di benua Tianwu. Qin Chen bertanya, "Senior, di manakah pintu masuk dan keluar menuju kekosongan?" Kaisar menjawab, "Sepertinya itu berada di ujung utara daratan wilayah surga utara." Kata-kata Kaisar Pedang Tertinggi segera memberi Qin Chen kejutan yang luar biasa. Bai Tianyu ternyata adalah inti dari daratan. Dia tiba-tiba memikirkan alam rahasia iblis surgawi, Handu kuno, rawa maut hitam, dan pegunungan leluhur iblis, dan alam rahasia Zhenhuo. Pedang karat misterius di tangannya sebenarnya diperoleh dari alam rahasia Zhenhuo di tanah 5 kerajaan. Sampai sekarang, Qin Chen belum bisa memahami asal-usul pedang karat misterius ini. Harta karun seperti itu bukanlah barang biasa. Tapi sekarang Qin Chen mengerti bahwa jika wilayah surga utara pernah menjadi inti dari benua Tianwo, maka semua ini bisa dijelaskan. Kaisar Pedang Tertinggi berkata. Maka semua ini bisa dijelaskan. Kaisar Pedang Tertinggi berkata, "Jadi, aku hanya bisa mengandalkanmu selanjutnya." Kaisar Pedang Tertinggi menghela nafas, melirik Qin Chen dan Mo Yuanbai, meskipun basis kultivasi mereka tidak lemah. Mereka tidak cukup kuat di mata Kaisar Pedang Tertinggi. Qin Chen berkata, "Saya akan mencoba yang terbaik. Sebelum saya menemukan asal-usul benua Tianwo, hampir tidak mungkin bagi saya untuk menembus alam suci." Ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya. Dan selain ancaman iblis alien, dia juga ingin menghadapi pengkhianat ras manusia seperti Sang Guan Xi'er. Jika kamu ingin menembus alam suci, selain memahami asal-usul langit dan bumi, kamu juga dapat menyerap beberapa artefak suci dan kekuatan asal-usul orang kuat yang telah jatuh. Dan kamu memiliki kesempatan untuk masuk ke alam suci. Anda juga dapat pergi ke lebih banyak alam rahasia daratan, seperti Tanah Dewa Terlarang. Di tempat-tempat itu ada praktisi kuat yang tak terhitung jumlahnya. Dan bahkan praktisi dari surga yang telah jatuh. Jika kesempatannya cukup, kamu mungkin dapat menembus ke alam suci. Tentu saja, bahayanya juga besar. Dan Anda akan jatuh jika tidak hati-hati. Ucap Kaisar Pedang Tertinggi. Qin Chen mengangguk. Ini mungkin pilihan terakhir.
Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Master Sekte Iblis Ilusi bisa mendapatkan batu hati iblis yang jelas-jelas bukan dari benua Tianwo. Dan kemungkinan besar orang ini juga telah memasuki Dead Canyon dan tempat-tempat lain untuk mendapatkan harta ini. Yang jelas-jelas hanya tersedia di surga, pikir Qin Chen terkejut tiba-tiba. Oh ya? Mengapa Master Hantu memasuki Dead Canyon saat itu? Memasuki Dead Canyon untuk menemukan dirinya sendiri, Mo Yuanbai memasuki Dead Canyon untuk mencari dirinya juga. Tapi mengapa dia juga memasuki Dead Canyon? Keraguan muncul di benak Qin Chen. Mungkinkah Master Sekte Iblis Ilusi juga mencari dirinya? Memikirkan hal ini, Qin Chen menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar terlalu banyak berpikir Master Sekte Iblis Ilusi bahkan tidak mengenalnya. Jadi bagaimana bisa dia juga memasuki Dead Canyon karena dirinya sendiri? Tapi saya belum pernah melihat wajah asli dari Master Sekte Setan. Semua ini memberi Qin Chen perasaan samar bahwa penguasa Iblis Ilusi tampaknya terkait erat dengannya. Qin Chen membuat keputusan bahwa ketika dia bertemu lain kali dengan Master Sekte Iblis Ilusi, dia akan melihat wajah aslinya. Kaisar Pedang Tertinggi berkata, "Oke, jejak terakhir dari wasiatku akan segera menghilang. Saya baru saja memberitahu Anda asal-usul iblis alien. Dan ada beberapa detail yang belum saya jelaskan, aku akan menghilang. Apakah kamu memiliki hal lain untuk ditanyakan? Senior, bisakah kamu merasakan lokasi serang iblis kekacauan?" Tanya Qin Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Chaos Dimenes seharusnya tidak sepenuhnya turun ke benua Tianwo. Apa yang baru saja kita rasakan hanyalah bagian dari Chaos Dimenes. Seharusnya kalian masih punya waktu, kata Kaisar Pedang Tertinggi. Anak muda, tugas melindungi benua Tianwo diserahkan kepada Anda. Pada akhirnya Kaisar Pedang Tertinggi menghela nafas ringan dan berubah menjadi titik cahaya tak berujung dan menghilang di kehampaan. Apa yang telah terjadi barusan? Pada saat ini, Wang Qiming dan yang lain sadar merasakan pemandangan di sekitarnya. Dan semuanya menunjukkan keterkejutan. Mereka sama-sama dapat merasakan dunia luar. Tetapi pada saat yang paling kritis, kesadaran mereka secara alami tidak dapat merasakan dunia luar. "Apa yang kamu rasakan barusan?" ucap Qin Chen berkata. Mungkin dia bisa belajar sesuatu dari Wang Qiming dan yang lainnya. Wang Qiming mengerutkan kening dan segera mengangguk. "Ya, pada saat kritis ketika kami bertarung melawan benih parasit, kami sepertinya merasakan ada sesuatu yang memanggil benih parasit. Tetapi kemudian saya mengalahkan benih parasit dan kekuatannya hilang." "Memanggil?" gumam Qin Chen sangat terkejut. "Ya, kekuatan itu sepertinya datang dari utara daratan. Dan itu bukan di domain bela diri," ucap Wang Qiming menggelengkan kepalanya. Qin Chen mengerutkan kening. Apakah itu adalah Nandu kuno? Pikiran pertamanya adalah ibu kota selatan kuno. Dan di surga utara, Gunan adalah tersangka terbesar. Sepertinya aku harus mencari kesempatan untuk pergi ke ibu kota Gunan. Qin Chen berkata dalam hati. Tentu saja. Sebelum itu, Qin Chen masih memiliki tempat terakhir untuk dikunjungi, yaitu Istana Instrumen. Situasinya mendesak. Keesokan harinya, Qin Chen membawa Mo Yuanbai dan yang lain ke aula instrumen. Sementara Wang Qiming dan yang lainnya dimasukkan ke dalam lompeng giok semesta oleh Qin Chen. Tentu saja, sebelum pergi, Qin Chen juga pergi ke Wan Baolou dan mengambil kembali beberapa barang yang pernah menjadi miliknya.
Ketika berita tentang Wan Baolo menyebar liar di daratan, Qin Chen dan Mo Yuanbai telah tiba di markas Gidiang Gunung Tianshan. Gunung Tianshan adalah gunung tinggi yang menjulang di atas langit. Ini adalah markas besar kuil senjata dan juga dikenal sebagai tempat yang dijaga paling ketat di daratan. Seluruh gunung Tianshan berdiri dari 99 formasi tingkat atas dan dikabarkan bahwa ada juga formasi suci yang diwarisi dari zaman kuno. Bahkan jika itu adalah master alam suci, itu mungkin tidak dapat membobolnya. Gunung Tianshan, aku akhirnya di sini lagi. Gumam Qin Chen melayang di luar gunung Tianshan. Matanya berkedip-kedip. Di langit banyak pria kuat muncul dalam sekejap, dan tubuh mereka penuh dengan aura mengerikan menatap dingin ke arah Qin Chen dan Mo Yuanbai. Qin Chen dari kota Guntur, Mo Yuanbai dari Pavilion Pil datang menemui Tuan Bu Huan Mao, penguasa istana instrumen, ucap Qin Chen melengkungkan tangannya. Mereka semua menunjukkan keterkejutan. Sekarang reputasi Qin Chen di daratan begitu besar, sehingga semua orang mengetahuinya. Apakah itu pertempuran di kota Guntur? Pertempuran di tanah suci garis darah? Atau pertempuran di Pavilion Pil? Seluruh benua gempar dengan berita itu. Dan apa yang terjadi di Wan Bao belum lama ini juga diteruskan. Dan itu mengejutkan Aula. Hal-hal besar akan terjadi kemanapun dia pergi, dan bahkan wakil kepala istana dan karakter tingkat super tetua akan ditarik ke dalamnya. Dia melihat ekspresi ngeri dari banyak Master Gideon. Qin Chen tidak bisa menanyakan diri untuk tidak berpikir, apakah dia begitu menakutkan? Tolong tunggu sebentar. Kalian berdua, saya akan segera melaporkan kepada penguasa istana, ucap pemimpin kelompok itu melengkungkan tangannya. Sosoknya bergetar dan langsung berubah menjadi pita dan menghilang. Hanya dalam beberapa saat, mereka sosok luar biasa terbang keluar dari bagian dalam gunung Tianshan. Sebelum ada yang datang, suaranya sudah nyaring dan keras. Hahaha. Tuan Pavilion dan Tuan Kota Tianlei sudah tiba di sini. Suara itu jatuh, dan seorang lelaki tua dengan janggut abu-abu dan sekelompok master sudah muncul di depan Qin Chen. Orang tua terkemuka dengan tubuh kekar itu adalah Mu Hua Mao, kepala istana senjata Goa Mao, cukup antusias dengan senyum dan berkata, Tuan Kota Qin, saya tidak dapat berpikir bahwa yang mulia sebenarnya adalah murid Qin Chen dari Pavilion Pil. Di alam Yu kuno, yang menyelamatkan murid-murid saya dari semua kekuatan utama. Orang tua ini benar-benar mengaguminya, ucap Master Gua Mao. Lo Zimo juga ada di antara kerumunan. Dia tersenyum dan sangat antusias ketika dia berada di kota Tianlei. Untuk membuat hubungan yang baik dengan Qin Chen, dia secara alami berada di pihak Qin Chen. Di antara kerumunan Fellow juga turut hadir. Fellow adalah pemimpin tim aula senjata ke dunia Yu kuno. Waktu itu dia menatap Qin Chen dengan heran, dan dengan hormat berkata kepada Bu Hua Mao, aura Tuan Kota Qin ini memang orang dari Pavilion Pil waktu itu. Hatinya terguncang melihat kekuatan Qin Chen saat ini. Meskipun Qin Chen menunjukkan kekuatan melawan langit, dia hanya seorang Kaisar Wu, dan kesenjangan dengan dirinya sendiri tidak terlalu besar. Tanpa diduga, setelah beberapa tahun berpisah, Qin Chen sekarang telah menjadi ahli terkenal di daratan. Sebaliknya,
Meskipun dia sendiri juga menerobos kaisar bela diri tahap awal 9, dia hanya seorang panatua. Dibandingkan dengan Qin, itu seperti awan dan lumpur. Hahaha, kalian jangan berdiri di sini. Tuan Kota Qin dan Tuan Papilion Mo, mari kita masuk, ucap Bu Hua Mao dengan hormat. Sekelompok ketua, wakil ketua aula, dan yang lainnya juga buru-buru mengikuti. Tetapi mereka semua gugup. Jelas, mereka juga telah mendengar tentang semua yang terjadi di Tanah Suci Garis Darah Papilion Pil, Menara Wan Baolou, dan tempat-tempat lain. Qin dan yang lainnya datang ke sini. Mungkinkah mereka juga dia orang dalam istana berkabut? Untuk sementara, semua orang tampak khawatir. Segera semua orang datang ke markas Kidian di Gunung Tianshan. Semua bangunan megah berdiri di tengah lereng bukit Gunung Tianshan. Memasuki Dian setelah Bu Hu mau mengatur agar Qin dan yang lainnya duduk. Seseorang segera menawarkan teh harum. Tehnya jernih dan aroma tehnya juga unik. Tetap ada yang mengejutkan semua orang. Dan aroma teh yang unik tetap ada yang mengejutkan semua orang. Teh Mosen ini teh yang sangat enak, ucap Qin menyesap, dan merasa bahwa kekuatan mentalnya dipelihara, dan semangatnya sangat segar. Tuan Kota Qin juga tahu teh Mosen, ucap Bu Hua Mao terkejut. Teh Mosen terkenal di seluruh dunia. Bagaimana mungkin saya tidak mengetahuinya? Jawab Qin tersenyum. Meskipun teh Mosen ini langka di kehidupan sebelumnya. Kemudian kedua pihak berbicara sebentar, dan Bu Hua Mao berkata, Langsung ke intinya. Saya mendengar bahwa keduanya ingin membersihkan mata-mata dari istana berkabut di seluruh pasukan utama di daratan. Saya mendengar bahwa keduanya ingin membersihkan mata-mata dari sinar berkabut di seluruh pasukan utama di daratan. Saya tidak tahu kenapa dua tuan datang ke istana kami hari ini. Apakah karena ada pengkhianat dari istana berkabut di istana kita? Jika begitu, tolong beritahu saya secara langsung. Setelah dikonfirmasi orang tua ini, tidak akan pernah tanpa ampun, ucap Bu Hua Mao tampak serius. Dia secara alami tahu apa yang terjadi di Tanah Suci, Garis Darah, dan tempat-tempat lain. Sebagai penguasa istana instrumen, dia secara alami tidak akan melindungi orang-orang yang berkolusi dengan ras asing. Dengar itu, semua orang yang hadir memiliki detak jantung yang kuat, dan semua orang tampak gugup.